Baik, jadi di sini kita akan melakukan prosedur bongkar pasang komputer serta mengidentifikasi spesifikasi sebuah komputer dan menginstal sistem operasi. Yang pertama, kita lepaskan dulu semua baut pada cover komputer. Setelah itu, kita buka cover bagian belakang komputer dengan hati-hati. Setelah cover dibuka, kita lepaskan semua baut yang ada di setiap komponen komputer. Nah, di sini kita buka dulu pelindung dari harddisk dan harddisknya. Jangan lupa setiap membongkar sebuah komponen komputer yang harus diperhatikan adalah untuk mencopot soketnya dengan hati-hati karena ditakutkan penguncinya rusak dan tidak bisa dipasang lagi. Nah, lanjut kita buka cooling fan. Kemudian kita buka DPD. Di sini untuk DPD ada dua soket ya. Setelah DVD berhasil dibuka, kita lanjutkan untuk mencopot bagian dari power supply. Sini ada beberapa soket yang harus dilepas dan penguncinya. Lalu kita buka bagian port atau I/O, input dan output. Kemudian ada cooling fan lagi ya. Di sini ada dua cooling fan. Lanjut kita buka cover dari heatsink atau pendingin dari prosesor. Di sini pendinginnya berupa lapisan aluminium seperti itu yang berfungsi untuk menyebarkan panas. Kemudian panasnya akan dibuang melalui cooling fan. Nah, seperti itu. Di sini ada prosesor ya. Kita buka prosesornya. Nah, lanjut kita buka bagian RAM ya. Di sini terdapat dua RAM atau dua buah RAM. Nah, sebelum motherboardnya dibuka, kita pastikan semua soket-soketnya terlepas. Karena di sini ada beberapa soket lagi masih banyak, namun setelah dibuka seperti inilah bentuk daripada motherboard. Karena semuanya sudah terbongkar, sekarang langsung saja kita identifikasi bagian demi bagian komputer. Yang pertama di sini ada harddisk dengan merek Western Digital seri WD Caviar Blue model WD3200AAJS dengan kapasitas memori 320 GB, interface SATA 2 3.0 GB per second, kecepatan putaran 7200 rpm. Untuk RAM ini dari merek Elvida 2 GB 2RX x 8 PC3 dengan tipe DDR3. Kemudian ada power supply dari merek Lite-On model PS215101. Input voltage 100 sampai 127 volt 4 ampere, 200 sampai 240 volt 2 ampere. Input frekuensi 50 sampai 60 Hz dengan power routing 150 watt maksimum. Kemudian di sini ada cooling fan dari AVC dengan tegangan 12 volt 0,25 ampere. Untuk spesifikasi DPD di sini mereknya dari Hitachi LG Data Storage model GT30N, tipe Super Multi DPD Reverter Drive Optic DPD RW. Kemudian di sini ada prosesor dari pabrikan Intel dengan seri Pentium R dan motherboard dari pabrikan Lenovo. Kemudian untuk I/O di sini ada beberapa port yaitu USB, VGA, dan HDMI. Nah, setelah semuanya selesai diidentifikasi, sekarang kita pasangkan kembali motherboard. Kita baut dulu. Kemudian kita colokkan semua soket-soket yang ada ya. Jangan sampai ada yang terlewat karena akan berakibat fatal. Nah, kemudian kita pasangkan kembali prosesor. Setelah prosesor berhasil dipasang, lanjut kita ke proses pemasangan RAM. Di
Sini ada 2 buah RAM ya. Kita lanjutkan kembali untuk memasang soket-soket yang ada. Ini harus sangat-sangat teliti karena terlewat satu saja mungkin membuat komputer tidak akan bisa menyala. Nah, setelah itu kita pasangkan kembali I/O, pendingin dari prosesor. Kemudian kita pasangkan juga covernya. Nah, seperti itu. Kita pasangkan cooling fan. Lanjut ke proses pemasangan power supply. Ada 2 buah baut. Jangan lupa untuk soketnya dipasang juga. Kemudian ada beberapa soket yang tersambung ke motherboard. Setelah itu kita pasangkan DVD. Setelah DVD-nya berhasil dipasang, kita pasangkan kembali cooling fan yang satunya. Seperti itu, kita baut seperti biasa. Kita pasangkan cover dari cooling fan. Dan yang terakhir kita pasangkan harddisknya. Setelah semuanya terpasang dan semua soket tersambung, terakhir kita tutup kembali menggunakan cover bagian belakang. Setelah rapat, lanjut kita baut semua, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, mungkin proses pembongkaran dan pemasangan komputer sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk menginstal operating system, atau di sini kita akan menggunakan Windows 10. Nah, untuk proses penginstalan sistem operasi Windows 10, di sini kita akan menginstal di dalam aplikasi VMware. Jadi file yang dibutuhkan adalah software VMware dan file ISO Windows 10. Langkah pertama, buka aplikasi VMware. Kemudian pilih tipe typical recommend. Klik next. Pilih media instalasi untuk menentukan sumber file instalasinya. Pada bagian installer this image file, klik browse dan pilih file ISO Windows 10 yang telah diunduh. Kemudian pada tampilan spesifikasi disk capacity, kita bisa mengatur ukuran penyimpanan hingga maksimal 60 GB. Setelah kita memasukkan jumlah penyimpanan, klik next. Tunggu hingga proses selesai. Jika tampilan pada monitor sudah seperti pada gambar, artinya proses installer Windows 10 pada mesin virtual atau VMware sudah selesai. Namun, untuk mengatur spesifikasi lebih detail, pilihlah menu Home pada aplikasi VMware, kemudian pilih Setting. Pada tampilan virtual mesin setting, ada banyak opsi yang bisa disetting. Pertama, kita bisa mengatur jumlah memori atau RAM. Pada barisan kedua, ada jumlah prosesor yang bisa digunakan. Ketiga, kita bisa mengatur ukuran hard disk. Pada barisan keempat, keterangan jenis CD, DVD, atau SATA. Pada bagian kelima, ada keterangan floppy. Pada barisan keenam, ada pengaturan jenis koneksi atau network adapter. Kemudian ada USB controller, dan terakhir ada sound card dan display. Setelah semuanya selesai disetting, klik OK. Instalasi Windows 10 pada komputer virtual dengan menggunakan VMware telah selesai dan siap digunakan.